Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana. Di sini saya akan menjelaskan uji SPSS untuk data primer. Sebelumnya aku sudah menjelaskan uji kualitas data. Nah, selanjutnya itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari 3, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas itu menggunakan 3, grafik histogram, grafik normal probability plot, one sample Kolmogorov-Smirnov. Apa sih uji normalitas? Jadi uji normalitas itu menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, kita kan udah tahu tuh melalui uji T dan uji F itu mengasumsikan bahwa nilai residual distribusi normal. Bagaimana kalau itu dilanggar? Misalnya, maksudnya bagaimana kalau tidak mengikuti distribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Jadi ada 2 cara untuk mendeteksi apakah berdistribusi normal atau tidak itu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Cara yang pertama, analisis grafik. Untuk analisis grafik, di sini ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Tapi dalam catatan di sini untuk melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Maka untuk metode yang lebih handal itu dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Itu membandingkan antara distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, analisis statistik. Di sini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi, uji one sample Kolmogorov-Smirnov ini merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Juga menggunakan tingkat signifikan 0,05. Dalam pengujiannya ini melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov statistik asim sigtutel. Jika asim sigtutelnya kurang dari 0,05, maka suatu regresi tidak terdistribusi normal. Tapi jika lebih dari 0,05, maka regresi terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke SPSS. Yang pertama kita import dulu filenya, open data. Nah, di sini ada nama, gender, kelas, dan jawaban dari responden tersebut. Ini total jawaban dari B, ini responden M, ini jawaban responden W, dan ini total W. Nah, karena total M belum ada, jadi kita akan coba untuk membuat M. Caranya, di sini target variabelnya kita masukin total M. Tidak pakai spasi. Terus untuk masukin numeric expression-nya itu function groupnya all, lalu function and special variables-nya kita cari sum, klik kanan panah atas, lalu di sini kita masukin apa yang mau dijumlah. Yang mau dijumlah kan totalnya M. M2 ini koma, terus M3 koma, M4 panah, koma, M5 panah.
Nah, setelah itu klik OK. Setelah muncul, kita pindahin yang M-nya ke samping. Nah, setelah rapi gini, kita klik ke total M-nya ini, measure-nya kita ganti menjadi scale, labelnya B ini, responden B kita akan ganti menjadi misalnya kemandirian belajar. Lalu yang total W itu prestasi praktikum, lalu yang M motivasi berprestasi. Nah, di sini kita akan mulai mencoba untuk menganalisis grafik, memunculkan data grafik dan PP plot. Caranya analyze, regression, linear. Di dependennya kita masukin kemandirian belajar. Lalu independennya kita masukin motivasi berprestasi dan prestasi praktikum. Lalu kita klik plots. Plots di sini standar residual plotsnya klik histogram dan normal probability plot. Continue, lalu ada save. Save di sini residual, bagian residual kita klik unstandardized. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, muncul datanya seperti ini. Lalu sebelum kita mulai menganalisis, kita akan mencoba menganalisis dengan sistem one sample KS. Itu caranya analyze parametric test, terus legacy dialog ke one sample KS. Di sini kita masukinnya yang paling, nah di sini ada muncul unstandardized yang kita buat, lalu klik kanan. Di sini kita langsung klik OK. Jadi, kan di sini ada histogram. Terlihat dari sini histogram bahwa ini berdistribusi normal. Nah, ini ada contoh-contoh untuk transformasi data yang tidak normal. Ada yang miring ke kiri, ini melonjong ke atas, ke kiri, ini yang ke bawah, ini yang ke kanan, terus ini yang langsung mengarah ke kiri, ini yang condong ke kanan. Jadi di sini terlihat bahwa data tersebut berdistribusi normal. Lalu untuk yang normal PP plot ini, nah sebelumnya ini contoh grafik histogramnya seperti ini. Nah kita tuh yang seperti ini, yang normal. Nah lalu contoh yang normal PP plotnya ini seperti ini, membentuk garis yang menyatakan bahwa data tersebut regresi berdistribusi normal. Karena dijelaskan di sebelumnya ini, jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jadi ini kan lurus ke kanan ya, jadi dia mengikuti garis diagonalnya. Nah, selanjutnya untuk one sample KS itu ujiannya melihat asymptotal. Asymptotal ini yang bawah ini, di sini nilainya 0,053, berarti lebih dari 0,05
yang menyatakan bahwa nilai residual dalam regresi berdistribusi normal. Maka dinyatakan juga dalam ini A test distribution is normal. Maka data-data yang kita sedang analisis hari ini menggunakan uji asumsi klasik yang normalitas berdistribusi normal. Lalu ini hasilnya kita ekspor untuk kita save ke Word. Cari dulu ya. Kalian mau simpennya di mana? Aku udah punya folder statistik sendiri. Di sini namanya uji normalitas. Save. Ini langsung formatnya Word. Oke. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai uji normalitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.